Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Pagi. Kabar hari ini? Baik. Oke, sebelum mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu minta Putri untuk pimpin kita dalam doa. Silakan Putri. Halo. Sudah Putri? Pagi. Oke, sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran. Putri? Iya, Ibu. Serafina Naben? Hadir, Ibu. Oke, pada pagi hari ini kita akan belajar tematik kelas 4, tema 6, cita-citaku, subtema 1, aku dan cita-citaku, pembelajaran 1. Di sini anak-anak siapa yang punya cita-cita? Oke, semua pasti punya cita-cita ya. Oke, anak-anak, apakah pernah membayangkan akan menjadi seorang apa di kemudian hari? Dan apakah Maaf, suara kurang kedengaran. baik anak-anak, apakah yang anak-anak pernah bayangkan akan menjadi seorang apa di kemudian hari? Dan saya mau menjadi ibu guru. bagus. Kalau yang kedua itu apakah yang anak-anak bayangkan di sebuah kegiatan atau sebuah pekerjaan? Dan apakah anak-anak membayangkan kelak akan mengajar pribadi seorang pilot, arsitek, dokter hewan, atau pekerja seni? Nah, di sini ada gambar ibu guru, arsitek, dokter hewan, pelukis, dan juga pilot. Bagaimana dengan keadaan anak-anak? Pasti mempunyai mimpi dan harapan tentang kegiatan atau pekerjaanmu. Itulah cita-cita. Nah, coba perhatikan. Di sini Udin dan Beni ternyata memiliki cita-cita yang sama. Mereka berdua ingin menjadi seorang guru. Menurut Udin, ia ingin menjadi guru karena gurulah yang membuatnya menjadi selalu ingin tahu tentang banyak hal. Udin menunjukkan sebuah tulisan dari sebuah majalah untuk menjelaskan pendapatnya tentang guru. Di sini ada sebuah puisi tentang cita-citaku. Baik, Ibu akan bacakan untuk anak-anak. Cita-citaku, anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Takkan lelah aku mencari ilmu. Takkan aku berpangku tangan saja demi tercapainya cita-cita. Ini adalah sebuah puisi. Nah, bagaimana anak-anak harus perhatikan bagian-bagian teks puisi yang dibaca. Coba anak-anak diskusikan ciri-ciri dari teks tersebut. Sebagai panduan menemukan ciri-cirinya, dan anak-anak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Di dalam puisi yang tadi Ibu sudah baca, apakah anak-anak menemukan teks yang terdiri atas kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi baris-baris? Dan di sini, ini adalah puisi yang dimana tulisannya bunyi vokal dari kata terakhir setiap baris, yaitu AU, AU, dan AU, AU. Coba anak-anak perhatikan tadi puisi itu. Nah, apakah anak-anak menemukan keteraturan bunyi vokal kata terakhir dalam setiap baris? Bunyi terakhir kata tersebut berselang-seling. Nah, pada keteraturan itu
pada bait pertama yang tadi puisi tersebut, akhir kata setiap baris berdiri dari huruf hidup AU AU. Begitu pula pada bagian kedua yaitu AU dan AU. Nah, anak-anak kurang tahu. Anak-anak diharapkan untuk tenang ya. Kita lanjut, yaitu penulisan puisi dituangkan dalam bentuk bait yang terdiri atas baris-baris. Setiap bait terdiri dari 4 baris. Iya ya Kak. Halo Putri, apakah bisa dengar Ibu? Baik, kita lanjut. Penulisan puisi dituangkan dalam bentuk bait yang terdiri atas baris-baris. Nah, dalam setiap bait terdiri dari 4 baris. Puisi memiliki rima akhir AB, AB. Puisi terdiri atas bagian-bagian yang merupakan kumpul kata-kata yang disebut baris puisi. Baris-baris puisi terkumpul menjadi bagian-bagian yang disebut bait puisi. Nah, coba anak-anak perhatikan ini ada puisi itu ada baris dan juga bait. Jadi kita harus mampu membedakan antara baris dan juga bait. Yang berikut baris-baris puisi ini menjadi bait puisi, yaitu ingin membalas jasamu, guru selalu membimbingku, sungguh berjasa guruku, guru mengajakku untuk maju. Yang berikut, apakah aku bisa mengubah susunan baris dalam puisi itu? Ini ada percakapan antara 2 orang anak, yaitu Lani dan juga Tony. Coba anak-anak perhatikan, di sini ada percakapan yaitu di mana Lani menanyakan kepada Tony tentang sebuah puisi. Yaitu Lani menanyakan kepada Tony bahwa apakah Tony bisa mengubah susunan baris dalam sebuah puisi. Lalu Tony menjawab menurutnya bahwa bisa mengubahnya dalam sebuah puisi. Ini percakapannya. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar-gambar tersebut. Gambar-gambar tersebut menunjukkan bahwa ada anak-anak hewan dan ada hewan yang sudah dewasa. Artinya hewan-hewan tersebut mengalami pertumbuhan. Lalu ada tahapan-tahapan dilalui oleh hewan itu dari anak hewan menjadi hewan dewasa. Nah, di sini semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Hewan dan manusia mengalami beberapa tahapan pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupannya. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk sebuah siklus hidup atau daur hidup. Jadi tadi yang anak-anak sudah melihat gambar hewan, yaitu hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti mengalami metamorfosis. Yang kedua itu di antara hewan yang mengalami metamorfosis, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya, ada juga yang tidak. Yang ketiga itu hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapan, pertumbuhan dan perkembangannya dinamakan mengalami metamorfosis sempurna. Sedangkan hewan yang mengalami perubahan bentuk hanya ada pada beberapa tahap tumbuh kembangnya dinamakan mengalami metamorfosis yang tidak sempurna. Nah, coba kita perhatikan gambar-gambar ini. Anak-anak coba perhatikan, ini ada gambar kucing. Coba perhatikan gambar-gambar tersebut, lalu susun dalam tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Nah, di sini juga ada gambar ayam. Siklus hidup hewan ayam dimulai dari telur, anak ayam, ayam muda dan induk ayam. Baik, materi kita cukup sampai di sini.
Nanti kita lanjutkan pada minggu depan. Dan tugasnya adalah anak-anak menggambar ayam supaya minggu depan bisa kumpul, yaitu buat siklus hidup hewan ayam dimulai dari telur, anak ayam, ayam muda, dan induk ayam. Mungkin anak-anak mau bertanya, silahkan. Tidak, Ibu. Baik, kalau tidak ada, materi kita cukup sampai hari ini. Baik, sebelum pulang, Ibu minta satu untuk pimpin kita dalam doa. Baik, terima kasih. Materi kita sampai sini, sampai ketemu minggu depan. Selamat siang.